Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Revena Billy dan teman saya Muniratul Hayati, saya Aulia Ramadhani, saya Setia Laksmi, saya Diana Sila. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita memasuki materi yang pertama yang akan saya bawakan sendiri. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai akuntansi investasi saham. Di sini tuh ada pengertian investasi saham yang dimana dalam kamus bahasa Indonesia, investasi merupakan penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, tenaga demi keuntungan atau memanfaatkan pada masa datang. Kemudian ada kelebihan dan keuntungan dari investasi. Yang pertama itu ada capital gain, yang merupakan keuntungan yang didapat dari selisih harga jual yang lebih besar dibanding dengan harga sebelumnya. Contohnya itu, misalnya seorang investor membeli saham perusahaan A nilainya Rp1.000 per lembar saham, kemudian dijual dengan harga Rp1.150 per lembar saham. Jadi selisih harga jual dan harga beli yang diperoleh adalah 150, ini disebut dengan capital gain. Kemudian ada mendapatkan dividen, di mana ini merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Dapat berupa cash dividen maupun share dividen atau dalam bentuk lembar saham. Selanjutnya itu ada kerugian investasi. Yang pertama itu ada capital loss, di mana kebalikannya dari capital gain, yaitu kondisi kerugian yang diakibatkan dari lebih rendahnya harga jual saham dari harga beli saham. Adapun contohnya itu, investor membeli saham perusahaan A dengan harga 1.000 per lembar saham. Kemudian harga saham tersebut mengalami penurunan hingga mencapai 900 per lembar saham. Kemudian yang B itu ada tidak mendapat dividen. Seperti yang telah diketahui, bila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka secara otomatis perusahaan tersebut tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Selanjutnya itu ada perusahaan dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Dalam keadaan kondisi seperti ini, biasanya para pemegang saham akan mendapat posisi yang lebih rendah, di mana hak klaim dari pemegang saham hanya mendapat prioritas terakhir dibandingkan dengan kreditur atas pemegang obligasi. Yang terakhir itu ada saham tersebut di delisting dari bursa. Jadi posisi ini merupakan resiko terberat bagi pemegang saham yang sahamnya dikeluarkan dari bursa saham. Biasanya pemegang saham ini tersebut posisi sahamnya akan hangus secara otomatis. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari saham. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk yang pertama itu menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian yang kedua itu ada menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan dari hasil likuidasi. Yang terakhir itu ada menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Jadi perusahaan yang membeli saham perusahaan lain sebagai investasinya disebut dengan investor, dan perusahaan lainnya yang sahamnya itu dibeli oleh investor disebut dengan investor. Kemudian perusahaan investor yang memiliki lebih dari 50% saham itu berhak mendapatkan suara dari investor dengan adanya hak pengendalian
atas investe. Artinya gini, investor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investe, dan investor yang memiliki kekurangan dari 50% saham berhak suara dari investe mempunyai hak non pengendalian atau non controlling interest. Artinya investor mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap investe. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, setelah membahas ciri-ciri saham sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas akuntansi investasi saham. Petunjuk dasar untuk mengukur biaya investasi mencakup kas yang dikeluarkan, nilai wajar aset lain yang diberikan atau sekuritas yang dikeluarkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Selain biaya langsung tambahan yang berkaitan dengan saham seperti pendaftaran dan penerbitan saham yang dicatat sebagai pengurangan dari tambahan modal risiko. Pencatatan investasi terdiri dari 3 metode, yaitu metode biaya atau cost method, metode nilai wajar atau face value method, dan metode ekuitas atau equity method. Pertama kita akan membahas metode biaya. Menurut metode biaya, investasi dalam saham dicatat sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan dan dividen yang diumumkan atau yang dibayar tunai dan laba yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan dividen. Akan tetapi ada pengecualian. Bila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba setelah saham diperoleh, maka dianggap sebagai pengembalian modal atau dividen likuidasi dan dicatat sebagai pengurangan perkiraan investasi. Laba yang diperoleh investor pada metode biaya tidak berpengaruh terhadap investasi. Yang kedua, metode nilai wajar. Metode ini hampir sama dengan metode biaya yang dimana transaksi-transaksi yang terjadi dicatat sama dengan pencatatan transaksi yang dilakukan pada metode biaya. Akan tetapi ada pengecualian. Pada metode nilai wajar, investasi awal diakui sebesar biaya perolehan. Namun investasi tersebut kemudian diukur menurut nilai wajarnya. Bila terjadi perbedaan penilaian investasi awal dengan investasi menurut nilai wajar, kemungkinan diperoleh keuntungan atau kerugian nilai wajar. Maka keuntungan dan kerugian nilai wajar yang diperoleh harus disesuaikan. Keuntungan selisih nilai wajar akan dicatat menambah investasi, dan kerugian selisih nilai wajar akan dicatat sebagai pengurangan investasi. Dan terakhir, kita akan membahas metode ekuitas. Metode ini pada dasarnya merupakan akuntansi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap investor. Dan bila tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap investor, maka pencatatannya menggunakan metode biaya atau nilai wajar. Selanjutnya, prosedur metode cost, value, dan equity. Di sini ada contoh soal. Jika teman-teman ingin membaca, bisa di-pause sebentar. Di sini kita akan membahas soal tersebut, di mana tabel pencatatan metode cost per value and equity dalam rupiah 0. Di sini transaksi pertamanya yaitu perolehan investasi, yaitu sebesar 20.000 lembar saham dikali dengan Rp5.000 dan harga per sahamnya. Pada metode biaya jurnalnya yaitu investment in PT Pratama sebesar 100.000, pada cash juga 100.000. Pada metode nilai wajar, investment in PT Pratama sebesar 100.000 dan cashnya sebesar 100.000 juga. Dan metode ekuitas, investment in PT Pratamanya 100.000 serta cashnya juga 100.000. Transaksi kedua yaitu penerimaan dividen sebesar 20% dikali dengan 20.000 dari lembar saham, di mana jurnal pada metode biaya cashnya 4.000 dan dividen income-nya sebesar 4.000. Metode nilai wajarnya cashnya 4.000, dividen income-nya juga 4.000. Serta metode ekuitas cashnya 4.000, investment in PT Pratama 4.000. Lalu ada transaksi ketiga, yaitu laba bersih 0,5 dikali 50.000 dikali dengan 0,2, yaitu 5.000. Pada metode biaya dan metode nilai wajar kita tidak membuat jurnal,
Sedangkan pada metode ekuitas, jurnalnya yaitu investment in PT pertama sebesar 5.000 serta income from PT pertama sebesar 5.000 juga. Dan transaksi terakhir yaitu penyesuaian nilai wajar 20.000 dikali dengan 5.200 dikurangi 5.000. Pada metode biaya dan metode ekuitas kita tidak membuat jurnal. Sedangkan metode nilai wajar, jurnalnya investment in PT pertama sebesar 4.000 serta gain from fair value-nya 4.000. Di sini ada perkiraan dari jurnal sebelumnya, yaitu pada metode cost investment in PT pertama terdapat pada debit transaksi pertama yaitu sebesar 100.000. Pada metode fair value investment in PT pertama pada debit terdapat transaksi pertama sebesar 100.000 serta transaksi keempat sebesar 4.000 dengan total debitnya 104.000. Dan metode equity investment in PT pertama pada debit terdapat transaksi pertama sebesar 100.000 dan transaksi ketiganya sebesar 5.000 serta pada kreditnya terdapat transaksi kedua sebesar 4.000. Jadi total dari debitnya 105.000 dikurangi dengan total dari kreditnya 4.000, jadi hasilnya 101.000. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang akuntansi investasi pada metode ekuitas. Yang dimana pada PSAK nomor 19, jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham invested, maka dicatat pula menggunakan metode equity. Pada metode equity, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang akan dibayarkan. Selanjutnya, diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas perusahaan yang bergabung secara proporsional. Perubahan atau peningkatan atau penurunan atas nilai ekuitas dapat terjadi akibat yang pertama yaitu pengakuan laba atau rugi bersih entitas. Yang kedua yaitu pembagian dividen oleh entitas asosiasi. Yang ketiga yaitu pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi. Dengan demikian, investor menurunkan nilai tercatat investasinya secara proporsional karena nilai ekuitas entitas asosiasi turun jika dividen diumumkan. Sebaliknya pula, jika nilai tercatat investasi akan meningkat secara proporsional karena nilai ekuitas entitas asosiasi meningkat jika laba bersih diakui. Dan sebaliknya, jika entitas asosiasi mengalami kerugian, maka nilai entitas asosiasi akan turun. Dan ini ada contoh soalnya, yaitu contohnya pada tanggal 3 Januari 2018, PT Zafira membeli secara tunai 30% saham berhak suara PT Naura dari pemegang sahamnya sebesar 4 juta, ditambah 200.000 lembar saham biasa PT Zafira dengan nilai nominalnya 20 dan nilai pasarnya 30 per lembar. Tambahan biaya kepemilikan saham terdiri dari 100.000 untuk pendaftaran saham dan 200.000 untuk biaya konsultan dan penasehat. Transaksi ini akan dicatat oleh PT Zafira sebagai berikut. Yang pertama itu mencatat perolehan investasi 30% saham pada PT Naura. Pada sisi debitnya dicatat yaitu investasi in PT Naura sebesar 10 juta dan pada sisi kreditnya yaitu ada common stock yang jumlahnya sebesar 4 juta, yang dimana ini 4 juta itu terdapat dari 200.000 dikali 20, makanya dapat hasilnya itu 4 juta. Selanjutnya yaitu sisi kreditnya ada addition paid in capital yaitu jumlahnya sebesar 2 juta, yang dimana dapatnya dari 200.000 dikali 10. Terus pada sisi kreditnya itu ada cash yaitu jumlahnya 4 juta. Pada jawaban yang kedua yaitu mencatat biaya tambahan pembelian 30% kepemilikan PT Naura. Pada sisi debitnya terdapat investment expense yaitu sebesar 200.000 dan addition paid in capitalnya 100.000. Pada sisi cashnya yaitu sebesar 300.000. Selanjutnya di dalam kotak ini terdapat book value dan fair value, yang dimana pada cash book value-nya 3.000, pada fair value-nya 3.000. Baru reservable net-nya book
value-nya 4.400 dan fair value-nya 4.400. Inventories-nya pada book value-nya 6.000, pada fair value-nya 8.000. After current asset-nya pada book value-nya 6.600, pada fair value-nya 6.200. Equipment-nya pada book value 10.000 dan fair value-nya 16.000. Total aset pada book value-nya 30.000, pada fair value-nya 37.600. Account payable-nya pada book value 2.000, pada fair value-nya 2.000. Not payable due in 5 years-nya pada book value-nya 4.000, pada fair value-nya 3.600. Baru pada coming stock-nya cuman memiliki book value 2.000, sedangkan pada fair value itu 0. Baru selanjutnya itu ada retained earning-nya, pada book value-nya itu 4.000, pada fair value-nya itu 0. Baru selanjutnya itu ada total liabilitas dan stockholder equity-nya, pada book value-nya itu 30.000 dan pada fair value-nya itu 0. Selanjutnya ada perhitungan biaya perolehan investasi pada PT Zafira atas PT Naura, yang dimana biaya perolehan investasi itu 10 juta. 10 juta itu dapatnya dari pada soal sebelumnya kan ada cashnya kan 4 juta. Terus ada saham 200.000, yang dimana 200.000 itu dikali 30, hasilnya 6 juta. Jadi 4 juta ditambah 6 juta hasilnya 10 juta. Makanya biaya perolehan investasinya itu 10 juta. Selanjutnya itu ada nilai buku ekuitas PT Naura, yang dimana ada coming stock-nya 20 juta, retained earning-nya ada 4 juta, maka total nilai buku ekuitasnya itu 24 juta. Hasilnya itu dari jumlah coming stock ditambah retained earning. Baru selanjutnya itu investasi PT Zafira 30% dikali 24 juta, yang dimana hasilnya 7.200. Kelebihan biaya investasi atau diferensial yaitu 2.800. Hasilnya dari 10 juta dikurang dengan 7.200, yaitu hasilnya 2.800. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah teman saya melakukan perhitungan, selanjutnya kita akan membuat daftar alokasi kelebihan biaya investasi, di mana kolom-kolomnya terdapat yang pertama perkiraan, yang kedua nilai wajar dikurang nilai buku, yang ketiga selisih, dan yang keempat ada 30%. Yang selanjutnya ada jumlah dibebankan, dan yang terakhir ada kolom amortisasi. Di sini terdapat akun-akun inventory, other current asset, equipment net, not payable, total payable, total kelebihan biaya atas nilai buku diperoleh, serta sisa yang dibebankan ke goodwill. Di mana inventory ini nilai wajar dan nilai bukunya yaitu 8.000 dikurang 6.000, yang dimana angka-angka tersebut terdapat pada tabel yang sebelumnya teman saya jelaskan. Lalu kita berfokus pada not payable. Mengapa dia terletak pada debit? Ini karena not payable terletak pada sisi pasifa, di mana saat ada pengurangan yaitu 3.600 dikurangi 4.000 yaitu 400, sehingga dia terletak pada sisi debit. Dikalikan dengan 30% sehingga terdapatlah 120. Jika terletak pada amortisasi, maka yang tadinya di sisi debit maka akan menjadi kredit, sama seperti ini, yaitu sisi kredit menjadi sisi debit. Nah, di sini terdapat not total payable yaitu 2.400. Total kelebihan biaya atas nilai buku diperoleh itu terdapat 2.800, di mana ini terdapat dari perhitungan teman saya sebelumnya, di mana kelebihan biaya investasi atau diferensial. Selanjutnya itu nilai sisa dibebankan ke goodwill, terdapatlah 400. Ini terdapat perhitungannya. Nah, di sini terdapat perhitungannya, di mana perhitungan goodwill 400 terdapat dari investment in PT Naura, terdapat 10.000. Net asset at fair value acquired 30% dikali 37.600. 37.600 ini terdapat di tabel pada sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Dikurangi dengan 5.600. Nilai ini terdapat dari
tabel yang sudah dijelaskan teman saya, yaitu nilai fair value pada account payable ditambah dengan not payable due in 5 years. Sehingga terdapatlah 9.600. Sehingga 10.000 dikurangi dengan 9.600, goodwill-nya adalah 400. Selanjutnya yaitu akuntansi kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh. Diasumsikan PT Naura membayar dividen sebesar 2 juta pada tanggal 1 Juli 2018 dan melaporkan laba bersih pada tahun 2018 sebesar 6 juta. Kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh akan diamortisasi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, inventory dijual pada tahun berjalan sehingga 100%. Other current asset dijual pada tahun berjalan sehingga 100%. Equipment disusutkan 20 tahun sehingga 5%. 5% ini berasal dari 100 dibagi 20 tahun. Selanjutnya itu not payable, jatuh tempo 5 tahun. Sama juga seperti sebelumnya, di mana rumusnya 100 dibagi 5 tahun sehingga terdapatlah 20%. Di sini langsung saja kita akan melakukan penjurnalan. PT Zafira akan mencatat jurnal berikut untuk dividen dan laba dari PT Naura sebagai berikut. Pada 1 Juli mencatat dividen yang diterima dari PT Naura sebesar 2 juta dikali 30% sama dengan 600.000. Sehingga cashnya terletak pada debit yaitu 600.000 dan investment in PT Naura sebesar 600.000 terletak pada kredit. Selanjutnya melakukan penjurnalan pada 31 Desember mencatat ekuitas dalam laba PT Naura yang sebesar 6 juta dikali 30% sehingga terdapatlah nilai 1.800.000. Sehingga investment in PT Naura diletakkan pada debit yaitu 1.800.000 dan income from PT Naura terletak pada kredit sejumlah 1.800.000. Dari daftar alokasi kelebihan biaya investasi atas nilai buku kepemilikan PT Zafira dengan ekuitas PT Naura dimiliki 30%. Di atas dapat dilihat bila jumlah dibebankan menghasilkan angka yang bernilai positif, maka amortisasi bernilai negatif. Dan bila angka bernilai negatif, maka amortisasi bernilai positif. Maka pada 31 Desember mencatat amortisasi kelebihan yang dibebankan ke persediaan yang telah dijual pada tahun berjalan bernilai positif 600, maka amortisasinya bernilai negatif 600. Sehingga income from PT Naura sebesar 600.000 terletak pada sisi debit dan investment in PT Naura sebesar 600.000 terletak pada sisi kredit. Saya akan melanjutkan penjurnalan yang sudah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Tapi sebelum itu saya ingin mengulangi kembali apa yang sudah dikatakan teman saya. Nilai yang ada di kredit, investment yang berada di kredit ataupun di debit berpengaruh karena amortisasi. Jika amortisasi berada di nilai negatif, maka investment akan berada di nilai negatif. Begitupun sebaliknya, jika amortisasi bernilai positif, maka investment juga akan bernilai positif. Jadi mari kita lihat penjurnalan berikutnya. Pada tanggal 31 Desember mencatat kredit laba atas other current asset yang dijual pada tahun berjalan negatif 120, maka amortisasinya positif 120. Jadi penjurnalannya investment in PT Naura senilai 120 di debit dan income from PT Naura 120 di kredit. Soal selanjutnya yaitu 31 Desember mencatat penyusutan atas kelebihan yang dialokasikan ke equipment dengan sisa umur manfaat 20 tahun sebesar 1.800.000. Nah, di sini ada sisa umur manfaat 20 tahun, maka nilai 1.800.000 itu akan dibagi dengan 20. Maka hasilnya yaitu positif 90, maka amortisasinya bernilai negatif 90. Jadi jurnalnya yaitu income from PT Naura sebesar 90 juta yang ada di debit dan investment in PT Naura berada di kredit 90 juta. Jurnal berikutnya yaitu pada tanggal 31 Desember untuk mengamortisasi kelebihan yang dialokasikan ke not payable yang dinilai terlalu tinggi selama umurnya 5 tahun. Jadi nilai not payable yaitu 120 dan umurnya selama 5 tahun maka 100
120 dibagi 5, hasilnya yaitu positif 24, maka amortisasinya akan bernilai negatif sebesar 24. Maka jurnalnya yaitu income from PT Naura sebesar 24 juta di debit dan investment in PT Naura sebesar 24 juta di kredit. Dari beberapa jurnal yang terjadi pada 31, sebanyak 5 jurnal dapat dilihat hanya melibatkan 2 perkiraan saja, yaitu perkiraan investment in PT Naura dan income from PT Naura, sehingga dapat dibuat dalam satu jurnal saja. Terlebih dahulu dihitung total income from PT Naura sebanyak 30% dari investment in PT Naura sebagai berikut. Kemudian saya akan menghitung laba in PT Naura, yaitu ekuitas laba PT Naura 30% dikali 6 juta sama dengan 1.800.000. Ini didapat dari jurnal ekuitas laba. Kemudian yaitu amortisasi kelebihan biaya atas nilai buku. Nah, amortisasi ini bisa kita lihat dari jurnal yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Jadi inventory yang dijual pada tahun itu yaitu sebesar 600, aset lancar lainnya yang dijual tahun itu sebesar 120.000, peralatan dengan penyusutan yaitu sebesar 90.000, wesel bayar dengan amortisasi yaitu sebesar 24.000. Jadi total income from PT Naura yaitu sebesar 1.206.000. Maka dari sini kita bisa membuat jurnal sekaligus. Jadi seluruh jurnal sekaligus yang dapat dibuat yaitu adalah investment in PT Naura sebesar 1.206.000 yang berada di kredit, serta income from PT Naura 1.206.000 berada di kredit. Nah, setelah menghitung laba, kita bisa melihat ending investment PT Zafira. PT Zafira akan melaporkan investment in PT Naura pada laporan posisi keuangan dengan menghitungnya terlebih dahulu dengan cara sebagai berikutnya. Jadi bisa kita lihat pada tanggal 3 Januari investment in PT Naura awal yaitu sebesar 10 juta. Pada tanggal 1 Juli menerima dividen PT Naura sebesar 600.000. 31 Desember mencatat bagian laba PT Naura sebesar 1.800.000. Amortisasi dialokasikan ke persediaan senilai 600.000 dan laba dari aktiva lancar lainnya sebesar 120.000 serta penyusutan peralatan sebesar 90.000. Dan berikutnya yaitu amortisasi kelebihan wesel bayar senilai 24.000. Jadi pada tanggal 31 Desember investment in PT Naura akhir bernilai sebesar 10.606.000. Terdapat cara lain juga untuk menghitung total investment in PT Naura akhir sebagai berikut ini. Jadi investasi awal PT Naura yaitu sebesar 10 juta dan pendapatan dari PT Naura yaitu 1.206.000. Nilai-nilai ini bisa kita lihat dari pengerjaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi total yaitu 11.206.000. Jadi dividen yang diberikan oleh PT Naura kepada PT Zafira yaitu sebesar 600.000. Jadi ending investment in PT Naura yaitu sebesar 10.606.000. Begitulah ending investment in PT Naura from PT Zafira sebagai berikut ini yaitu senilai 10.606.000. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan jumpa lagi. Udah apa? Udah weh. Kemudian harga saham tersebut selanjutnya akan